hidup sahabat pasti dinamika, bergelombang. Belajar kenal Allah nggak membuat hidupmu jadi rata. Yang membuat hidupmu rata itu cuman mati. Dunia dengan segala macam permasalahan, belajar mengenal Allah dengan segala macam apa ini dan itu, udahlah dulu dunianya kita bagaimana, di sini pun dalam tarbiyah pun kita belum mendapatkan. Terus kita mau berhenti, betul? Atau kita terus berjalan dan akan membuktikan apa yang Allah janji. Belum lagi tambah belajar kondisimu tambah buruk. Wah, kalau tambah belajar kondisinya tambah baik, itu sih tambah belajar kondisimu tambah buruk, ekonomimu tambah buruk, pokoknya perjalanan hidupmu tambah buruk. Itu bagaimana? Apakah kau mau berhenti mengenal Allah? Berhenti belajar? Atau kau terus istiqomah tetap belajar? Kau nggak peduli dengan situasi yang kau hadapi karena kau yakin pada janji, atau kau menyerah? Udahlah, tampaknya tambah belajar bukan tambah baik, kehidupan tambah buruk. Nah itu bagaimana? Belum tentu sih ya. Loh, ya kalau tambah belajar tambah bagus, Sipa itu siap Sipa, anakku yang paling kecil, nggak perlu situ yang belajar. Tambah belajar kondisi tambah buruk, yang awalnya kerjanya lancar tambah kena pecat. Iya mana ini loh, betul tidak? Maksudnya belajar untuk merubah situasi, kondisi dan keadaan supaya lebih baik. Faktanya dibuat tambah buruk sama Allah. Terus gimana? Apakah orang tetap belajar? Atau akhirnya nah ini mungkin belum menghadapi hal-hal yang seperti itu untuk menguji kesungguhan dan ketekunan seseorang. Allah itu punya cara. Nabi Ayub dari 0 sampai puncak bukit, sampai turun bukit, tapi tetap istiqomah. Dari 0 kemudian menikah, punya anak sepasang, punya anak kembar aja, punya piaraan kambingnya kalau ngelahirkan kembar sepasang, semua sepasang. Punya untanya pun kalau lahir sepasang. Ya udah sepasang terus. Jadi dari 0 sampai puncak. Dari sampai puncak sampai 0 lagi. Tapi tetap Allah. Kalau dari 0 sampai jadi ke puncak, orang siap. Cuman gitu belajar dari puncak turun ke 0. Nah ini gimana? Ayo. Belum tentu orang yang sanggup. Padahal 0 puncak 0 sahabat, itu kehidupan, gak ada hubungannya kau mau belajar atau enggak belajar. Betul tidak? Ini kehidupan sahabat, naik tuh turun. Kau belajar supaya naik, rupanya pas posisi memang ceritamu sedang turun. Kau salahkan belajarnya. Jelas ya? Gini loh, setiap orang skenarionya itu kan ada naiknya, turun. Kemudian inilah cerita hidup setiap orang. Naik, turun. Kemudian tiba-tiba Allah campakkan dia, tiba-tiba belajar ingin kenal Allah. Nah, dari sekian banyaknya ini ada yang posisinya sedang naik, ada yang posisinya sedang turun. Yang posisinya turun berharap naik, yang posisinya sedang naik mempertahankan naiknya dengan belajar. Rasanya dia pikirnya dengan belajar naik itu, yang turun sedang turun bisa naik. Belum tentu. Yang naik bisa bertahan, belum tentu, karena ini ketetapan naik turun. Nggak ada hubungannya kau belajar kenal Allah atau enggak.
Ini harus dipahami. Namanya hidup kadang naik turun. Yang rata ada apa Ustaz? Ada. Itu kan kalau ampere jantung itu kan tit tit tit. Yang rata tit. Itu rata. Itu nggak naik turun lagi. Nggone nang mburi kono. Kalau hidup sahabat pasti dinamika, bergelombang. Belajar kenal Allah nggak membuat hidupmu jadi rata. Yang membuat hidupmu rata itu cuman mati. Kalau hidup mau kau belajar kenal Allah atau tidak, kau tetap akan mengalami gelombang. Bedanya ketika kau sudah mengenal Allah, gelombang itu tidak terlalu membuat sampanmu terombang-ambing karena kau bisa kendalikan dengan dayung. Orang yang tidak kenal Allah berada di atas sampan tanpa dayung. Maka di mana diantam ombak, ditiup angin, kesanalah dia mengarah. Tekon bakai, iya bakai. Betul nggak? Paham kan? Tapi orang yang punya dayung, punya orang yang tarbiyah, yang kenal Allah, meskipun dihantam ombak kehidupan gini, tapi tujuannya tetap Allah. Diarahkan ke pulau lain, minta tolong kepada Tuhan Allah, dia nggak akan mau. Itu menangnya. Bahkan dengan dayung itulah dia coba menghindari ombak-ombak kehidupan yang fatal. Saya hidup, semua ini hidup. Dan orang hidup itu berada di lautan kehidupan. Namanya laut, kadang tenang, kadang berombak. Mau laut hidup siapapun. Jangan kita pikir kalau kapal Titanic itu kita nengok orang kaya, itu kan? Orang kaya enak. Belum tentu. Datang ombak besar nabrak gunung es patah. Itulah orang kaya yang tiba-tiba stroke. Loh, betul tidak? Beda. Kadang-kadang mendingan tongkang, betul tidak? Jadi nggak bisa diukur dengan begitu, sahabat. Nggak bisa diukur dengan seperti itu. Ya sekarang kita mungkin ada yang sedang tenang lautnya, ada yang sedang berombak menghadapi sebuah permasalahan. Nah, gunakanlah keyakinanmu itu untuk tetap mengayuh jalan hidup sehingga engkau tidak berhenti di satu titik. Wah, sedang ada ombak. Ombak sedang datang. Kita punya keyakinan, punya dayung. Apakah kita mau putar kapal, lari? Atau dengan dayung itu kita bismillah, kita hadapi ombak itu. Karena kalau mundur, ya kan, kalau mundur artinya kita kembali ke kehidupan yang pola yang lama. Betul nggak? Sementara hidup, mau belajar atau tidak belajar, akan tetap menghadapi ombak. Bedanya orang yang punya keyakinan, dia punya dayung. Sahabat, badai pasti berlalu. Yang penting setelah badai datang topan tidak.